Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 ya, SMK Sehat Insan Perjuangan. Oke, sebelum pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian tetap dijaga ya kesehatannya, jangan sampai keluar kalau emang nggak perlu. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak yang kemarin udah mengumpulkan tugas. Bagi yang belum, silahkan mengumpulkan. Saya pertegaskan lagi, bagi anak-anak yang nggak mengumpulkan tugas, tetap ya saya kasih nilai 0 dan saya anggap tidak mengikuti mata pelajaran saya. Oke, sekarang kita udah menginjak di bab 2 ya, yaitu manajemen bahan baku. Ada yang tahu apa manajemen bahan baku itu? Nah, ini tolong dibaca. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluan. Dalam menjalankan roda produksi obat, industri farmasi di Indonesia sangat mengandalkan ketersediaan bahan baku yang baik, berkualitas dan memadai. Bahan baku yang baik dan terjamin kualitasnya sehingga tidak akan merugikan pasien atau konsumen dalam penggunaannya. Itu ya pendahuluan dari bahan baku. Lalu di sini ada 3 jenis bahan baku. Ada bahan baku tambahan, dan bahan kemas. Ada yang tahu pengertian sedikit tentang sorry, ini ada yang salah, saya revisi dulu. Jadi ini bukan bahan baku tapi bahan aktif. Oke. Nah, di sini ada yang tahu bahan aktif itu apa? Oh iya, saya ingatkan lagi ya. Jadi tugas kali ini nanti merangkum tentang bab 2 kita ini, manajemen bahan baku. Jadi tolong didengarkan. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan via WA saya. Saya jelaskan sedikit ya tentang bahan baku itu apa. Ada tiga macam. Yang pertama ada bahan aktif. Bahan aktif adalah unsur, senyawa atau zat dalam obat yang memiliki khasiat menyembuhkan penyakit, mengurangi rasa sakit, menggantikan zat yang tidak dihasilkan oleh tubuh, ataupun menjaga tubuh supaya tidak mengalami sakit. Itu yang disebut juga dengan bahan aktif. Yang kedua ada bahan tambahan. Bahan tambahan adalah unsur, senyawa atau zat tidak aktif yang digunakan sebagai pembawa zat aktif obat. Itu ya pengertian sedikit tentang bahan tambahan. Yang ketiga itu ada bahan kemas. Bahan kemas adalah wadah, tutup, dan selubung bagian luar dari produk dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dan mutu produk akhir. Itu yang disebut juga dengan bahan kemas. Oke. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan bahan baku. Ini tolong dibaca ya. Pemeriksaan bahan baku dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kebenaran, keamanan, stabilitas, dan mutu suatu bahan. Ya, dipahami. Pada saat pemeriksaan bahan baku, hal pertama yang harus diperhatikan adalah adanya Certificate of Analysis atau bisa disebut dengan COA. Bahan baku tersebut yang berasal dari pemasok. Itu ya pemeriksaan bahan baku, pengertian sedikit tentang pemeriksaan bahan baku. Oke. Nah, di sini ada 2 poin ya tentang pengambilan sampel bahan baku, harus memperhatikan apa aja. Di situ dibaca. Terus yang di samping kanan ini ada pemeriksaan bahan baku disesuaikan berdasarkan COA atau COA bahan baku. Nah, pengambilan sampel ini kita harus memperhatikan apa? Yang pertama di situ ada temperatur. Yang kedua ada kelembapan udara, ada kondisi ruangan. Ya, kita harus melihat kondisi ruangan itu layak ditempati untuk bahan baku atau tidak.
Kalau tempatnya lembab ya nggak bisa ditempati untuk bahan baku tersebut. Yang keempat ada kondisi alat timbangan. Yang kelima ada perbedaan tekanan, dan yang terakhir ada alat perlindungan diri. Lalu di samping kanan itu ada pemeriksaan bahan baku disesuaikan berdasarkan COA bahan baku. Yang pertama ada pemberian bahan baku sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Yang kedua ada pemeriksaan sifat fisika kimia bahan baku. Yang ketiga ada identifikasi bahan baku atau analisis kualitatif dengan pemilihan metode yang sesuai. Misalnya kromatografi cair kinerja tinggi atau singkatannya biasanya disebut juga dengan KCKT itu ya. Lalu yang terakhir ada pengujian kadar atau kandungan bahan baku dengan analisis kuantitatif, itu yang terakhir. Oke, di sini ada lagi tentang pemeriksaan bahan aktif. Nah, di situ pemeriksaan bahan aktif ada 3 poin ya. Yang pertama ada cara kimia, yang kedua ada cara fisikokimia, dan yang ketiga ada cara kromatografi. Itu nanti sampean cari pengertiannya ya, cari pengertiannya 3 cara itu tadi. Jadi yang tadi nggak ada pengertiannya, kalian cari sambil merangkum apa yang saya jelaskan ini tadi. Dan di samping kanan itu ada pemeriksaan bahan tambahan. Jadi pemeriksaan bahan tambahan dilakukan dengan pemeriksaan bahan aktif, yaitu dengan mengungkap identitas bahan baku. Identitas suatu bahan dapat diungkap dengan melakukan pengujian atau identifikasi yang sama pada bahan aktif. Itu pengertian sedikit tentang pemeriksaan bahan tambahan. Jadi tugas kalian ini nanti merangkum kayak contohnya kayak gini ya, yang saya jelaskan poin-poinnya aja itu sampean cari di buku, mungkin ada yang punya buku. Jadi kalau nggak ada ya silakan nanti browsing di internet. Kalau kurang jelas ya nanti silakan tanya via WA ke BPK. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan, nanti silakan saya tunggu. Tugas kalian merangkum tentang manajemen bahan baku. Oke, sekian dari Bu Eka. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan agar dan kita berdoa agar wabah ini segera berakhir. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.